Nama saya Sherin Hana Evania Sebayang, NPM 1946045. Saya akan menjelaskan tentang pengelolaan Taman Nasional Bunaken Manado, Sulawesi Utara. Pengelolaan Taman Nasional Bunaken ini sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Nomor 233 Tahun 2000. Intinya adalah memutuskan penanganan TLN Bunaken dilakukan secara kolaboratif lintas instansi melalui sebuah lembaga koordinatif yang diberi nama Dewan Pengelola Taman Nasional Bunaken (DPTNB). Pada metode penelitian Taman Nasional Bunaken didesain untuk menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada. Kemudian berupaya untuk menarik realitas ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi ataupun fenomena tertentu. Pengelolaan Taman Nasional Bunaken ini terdiri dari beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah aspek planning. Pengelolaan Taman Nasional Bunaken tidak mengeluarkan perencanaan mutlak. Maksudnya adalah tidak ada perencanaan yang merupakan produk dari lembaga ini. Lembaga ini hanya mengkoordinasikan segenap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi terkait. Yang kedua, aspek organizing. Ciri utama dari pengelolaan kawasan ini adalah pengorganisasian program yang terpisah antar instansi terkait dalam pengelolaan Taman Nasional Bunaken. Dewan Pengelola Taman Nasional Bunaken sebagai sebuah board yang diberi wewenang oleh pemerintah provinsi ternyata tidak berkewenangan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan dari program-program yang akan dilaksanakan oleh seluruh instansi terkait. Yang ketiga, aspek actuating atau pengarahan. Tujuan aspek ini adalah untuk menjaga agar seluruh unit kerja yang terkait dalam sebuah kebijakan atau program akan tetap fokus dan terarah pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Actuating dilaksanakan oleh pimpinan atau atasan yang terkait. Yang keempat, aspek controlling atau pengawasan. Dewan Pengelola Taman Nasional Bunaken tidak memiliki hak untuk memberikan punishment kepada instansi atau pengawasan. Dewan Pengelola Taman Nasional Bunaken tidak memiliki hak untuk memberikan punishment kepada instansi terkait yang menjadi anggotanya jika tidak melaksanakan program atau kegiatannya sesuai dengan hasil koordinasi yang telah dilakukan. Saya Syifa Febrina, NPM 1946021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penilaian sanitasi higien Taman Nasional Bunaken yang ada di Manado. Menurut saya, dari yang saya lihat, Taman Nasional Bunaken ini kaya akan ikan-ikannya, banyak spesies ikan, terumbu karang, dan mamalia laut lainnya. Banyak seseorang yang menyelam ke sana dan sangat indah dan terawat dan bersih, sangat bersih, dan air lautnya itu sangat jernih sehingga tampak dari luar pun ikan-ikannya apabila kita menaiki kapal atau perahu. Dan Taman Nasional Bunaken ini menjadi ekosistem laut di Indonesia. Jadi dia sangat terawat dan sangat bersih lingkungannya, dan spesies-spesies ikannya sangat indah, dan masih banyak lagi jenis-jenis mamalia laut lainnya. Dan itu saja dari penilaian saya. Terima kasih. Saya Elena Josephine Donatustan dengan NPM 1946009. Saya akan mempresentasikan pelayanan dan jasa yang ditawarkan di Taman Nasional Bunaken Manado, Sulawesi Utara. Jadi yang pertama saya mau mempresentasikan dari segi pelayanan.
segi pelayanan itu sudah cukup bagus. Kenapa? Karena instruktur untuk di bidang penyelam sudah memiliki sertifikasi yang berstandar internasional. Yang kedua, beberapa penduduk dan nelayan sudah fasih berbahasa Inggris. Namun juga ada beberapa penduduk dan nelayan yang sudah menguasai lebih dari satu bahasa asing untuk mengantarkan wisatawan mancanegara dalam berwisata di Taman Nasional Bunaken. Yang kedua, saya mau mempresentasikan jasa yang ditawarkan di Taman Nasional Bunaken. Yang pertama, menawarkan wisata bahari yang bisa dilakukan pengunjung oleh agen perjalanan wisata dengan harga terjangkau, seperti diving, snorkeling, penginapan, dan lain-lain. Semua fasilitas di Taman Bunaken sudah lengkap, termasuk homestay atau resort bagi wisatawan yang ingin menginap. Berdasarkan pelayanan dan jasa yang ditawarkan, Taman Nasional Bunaken memiliki kelebihan, yaitu fasilitasnya lengkap, infrastrukturnya lengkap, penduduknya ramah, banyak jenis wisata lain, dan akses yang strategis dan cukup baik. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Halo, nama saya Andrew. Saya dengan MPM 1946044, mahasiswa pariwisata semester 2. Untuk topik kali ini kami akan membahas tentang Bunaken, dan saya akan memberikan saran mengenai cara meningkatkan atau menjaga kelestarian Bunaken. Nah, untuk yang pertama, meningkatkan daya tarik wisata Bunaken. Sebenarnya banyak cara untuk menaikkan daya tarik wisata Bunaken. Salah satunya adalah dengan cara mencari sumber daya manusia yang tepat. Sumber manusia yang tepat maksudnya apa? Kita bisa carikan seorang manajer atau mungkin seseorang yang ahli dalam pengurusan daya tarik wisata, ya. Jadi di sana kita bisa ajak berdiskusi, berbincang, planning apa yang bisa kita tambahkan, kita canangkan, kita bikinkan sebuah acara. Itu adalah salah satu cara dari peningkatan Taman Bunaken. Terus ada juga cara meningkatkan daya tarik wisatanya. Pastinya coba kita tingkatkan lagi pemasarannya sih. Kita naikkan marketingnya, kita pasarkan ke turis mancanegara bahkan luar negeri. Kita coba bekerja sama dengan tour and travel, kita berikan paket-paket khusus kepada mereka dengan harga rate yang khusus untuk tour rate. Itu juga salah satu cara meningkatkan daya tarik wisata atau menaikkan turis ke sana. Dan untuk cara mencegah atau menjaga kelestarian Bunaken, saya sarankan untuk menyiapkan tong sampah di setiap sudut. Nggak usah terlalu banyak karena akan kelihatannya menumpuk di Bunakennya. Mungkin setiap beberapa meter kita taruh satu biar wisatawan itu tidak sembarangan melempar sampah itu. Dengan catatan kita taruh juga papan, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi sebuah bentuk himbauan lah istilahnya gitu. Dan kita juga bisa mempekerjakan orang lokal yang tinggal di sana. Jadi di saat bersamaan kita juga membantu ekonomi lokal, kita juga membantu menjaga kebersihan di Bunaken gitu. Kita pekerjakan mereka untuk membantu membersihkan gitu, daerah Bunaken gitu. Sebenarnya masih banyak sekali cara-cara untuk meningkatkan dan mencegah daya tarik ataupun kelestarian Bunaken gitu. Untuk saat ini saya akan berikan untuk yang menurut saya paling efektif saat ini. Kalau teman-teman ada saran lagi mungkin boleh komen di bawah atau mungkin beri kami kotak saran gitu. Terima kasih banyak. Selamat malam. Nama saya Malvan Dimas Fakur Rozak, NPM saya 1946039. Di sini saya akan memberi masukan tentang wisata Taman Bawah Laut Bunaken. Saya baca di artikel bahwa biasanya saat
terjadi banjir bandang. Di sana itu sampah masyarakat itu dia ke bawah arus sampai ke laut. Nah, di situ eh, perlu diperhatikan lagi kesadaran masyarakatnya setempat bahwa pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Kalau misalnya ada sampah gitu dipungut gitu, soalnya itu bisa merusak terumbu-terumbu karang yang ada di sana. Dengan kesadaran dari kecil, mungkin kita bisa membantu melestarikan terumbu-terumbu karang yang di sana. Nah, jadi kita harus menjaga kelestarian terumbu-terumbu karang yang di sana agar tidak rusak. Soalnya itu dari alam semesta. Kita pun sebagai manusia tidak bisa membuatnya lagi menjadi sempurna. Soalnya itu udah dari alamnya. Dan dari intinya itu kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita terlebih dahulu. Dengan adanya kita peduli dengan lingkungan, kebersihan lingkungan, itu sama aja kita kayak udah menjaga kelestarian alam yang di sana.